Jokowi kalau masih senang main drama terkait ijazahnya, suatu hari nanti pasti akan membuat pihak-pihak lain menjadi kecewa bahkan marah. Siapa sangka nama Demokrat menjadi terseret, meskipun tidak disebut secara langsung. Next time, bisa saja partai lain atau kelompok lain kena getah. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Isu ijazah Jokowi ini mirip angin tornado, makin lama makin besar dan liar, memakan korban serta menyeret orang-orang di dekatnya masuk ke dalam masalah besar. Hanya gara-gara ijazah Jokowi, satu Indonesia ribut. Hanya gara-gara Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya untuk menyelesaikan isu ini, banyak yang kena getah dan ikut kena dampaknya. Salah satunya adalah Partai Demokrat. Nama Partai Biru disebut-sebut dalam pusaran ijazah Jokowi. Ini bermula saat Jokowi mengatakan ada sebuah agenda politik besar dalam tuduhan ijazah palsu dan isu pemakzulan terhadap Gibran. Jokowi mengatakan ada orang besar di balik itu semua. Saat itu, Jokowi memang tidak menyinggung apapun soal partai maupun kode warna partai. Isu Partai Biru baru muncul setelah pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, yaitu Ade Darmawan, diundang dalam wawancara bersama Kompas TV. Dia mengaku tidak bisa menuduh langsung siapa sosok orang besar yang dimaksud Jokowi. Dia meminta supaya publik melihat baju yang dia pakai terkait dalam isu ijazah palsu Jokowi. Dan dalam tayangan itu, Ade ternyata memakai baju biru. Kode warna biru ini kemudian membuat banyak orang berspekulasi dan membayangkan satu partai politik, sehingga Demokrat menjadi gerah dengan tuduhan itu. Melalui juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra, dia membantah tentang Partai Biru yang menjadi dalang dibalik isu ijazah Jokowi. Mungkin isu Partai Biru ini dikaitkan karena ada nama Roy Suryo yang meskipun sudah keluar dari Demokrat, tapi dulu pernah menjadi bagian dari Demokrat, bahkan pernah menjadi wakil ketua umum. Isu ijazah Jokowi ini dihembuskan oleh Roy Suryo bersama dua rekannya, yaitu Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Roy Suryo mengaku Partai Demokrat tidak ada hubungannya dengan isu ijazah Jokowi. Dia bahkan bilang pimpinan dari Partai Biru adalah sosok negarawan yang tidak akan pernah cawe-cawe seperti Jokowi. Dan juga tidak ada bohir di balik isu ini. Herzaki juga mengatakan Roy Suryo yang terus-terusan beropini di balik isu ijazah Jokowi sudah bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Berarti inti masalahnya ada di orang yang melaporkan Roy Suryo. Bukan cuma dia, dalam kesempatan yang sama, pentolan relawan Jokowi sekaligus Ketua Solidaritas Merah Putih bernama Sylvester Matutina. Dia menyebut bahwa warna biru itu mengarah pada partai politik yang dominan warna biru. Berarti ini dihembuskan sendiri oleh relawan dan pendukung Jokowi. Harusnya Demokrat tanyakan langsung kepada mereka kenapa ada istilah Partai Biru. Bila perlu, Demokrat harus minta bukti kepada mereka yang menyenggol isu Partai Biru ini kalau tidak mau nama partai menjadi rusak. Ini adalah bukti ijazah Jokowi makin melebar dan liar kemana-mana. Isu yang sebenarnya kecil dan simpel tapi sengaja dibuat menjadi panas. Masalahnya ada di Jokowi. Solusi dari isu ini ada di tangan Jokowi. Mau nggak dia tunjukkan ijazahnya ke publik? Tunjukkan ijazah dan masalah bakal selesai. Tapi meminta Jokowi menunjukkan ijazah mungkin sama sulitnya seperti meminta bayi berbicara. Pada hari Sabtu kemarin, Jokowi hadir dalam acara reuni ke-45 Angkatan 1980 Fakultas Kehutanan UGM di Jogja. Nah, masalahnya Jokowi yang hadir di sana tidak cukup untuk membungkam orang-orang yang selama ini menuduh ijazahnya palsu. Wakil Ketua Umum Projo mengatakan dalam sambutannya, kelihatan Pak Jokowi menganggap tudingan ijazah palsu hanya sebagai guyonan. Dan dia tidak pernah anggap itu sebagai beban. Begitulah kalau relawan pasang badan.
bicaranya sering tanpa logika. Kalau memang Jokowi tidak menganggap itu beban, lantas kenapa Jokowi melaporkan orang-orang yang mengusik ijazahnya? Kenapa tidak tunjukkan saja ijazahnya? Justru gerak-gerik Jokowi selama ini malah kelihatan kalau dia itu pusing dan banyak pikiran. Bebannya terlalu berat karena isu ijazahnya terus diserang tiada henti. Mirisnya, banyak yang menjadikan Jokowi sebagai bulan-bulanan. Salah satunya pakaian Jokowi beda sendiri. Yang lain pakai seragam biru, Jokowi pakai kemeja putih. Selain itu, banyak yang merasa Jokowi kesana terkesan maksa. Jokowi sekarang ini seperti makan buah si malakama. Kalau tidak datang bakal dicurigai. Kalau datang tetap menjadi bahan gunjingan. Ini adalah ciri-ciri Jokowi tidak lagi dipercaya baik tindakan maupun ucapan. Jokowi yang terlalu bertele-tele dan main tarik ulur membuat Demokrat ikut kena getah. Bagi Demokrat, tentu saja ini bukan kabar yang bagus. Tiba-tiba menjadi objek tuduhan di balik isu ijazah Jokowi. Demokrat pasti sewot. Semakin lama sebuah isu berkembang, biasanya bakal liar dan menyeret banyak pihak tanpa alasan jelas. Ini seperti bola salju yang makin menggelinding makin besar. Daya rusaknya makin besar. Orang-orang di sekelilingnya bisa saja kena getahnya meskipun tidak tahu apa-apa. Makanya saya pernah bilang, sekarang ini kalau dekat-dekat dengan Jokowi nyaris tidak ada untungnya. Bahkan bisa jadi kena sialnya kalau tidak berhati-hati. Apalagi pendukung Jokowi suka beropini aneh-aneh dan sembarangan. Demokrat berhak marah kalau memang merasa difitnah. Kalau mau protes, silakan protes saja kepada orang yang memulai isu Partai Biru ini. Lagi-lagi pendukungnya Jokowi. Kalau ini tidak segera ditindaklanjuti, bisa-bisa hubungan menjadi retak. Pertemanan politik berubah menjadi permusuhan yang selama ini akrab bisa berubah menjadi saling benci. Jokowi kalau masih senang main drama terkait ijazahnya, suatu hari nanti pasti akan membuat pihak-pihak lain menjadi kecewa bahkan marah. Siapa sangka nama Demokrat menjadi terseret, meskipun tidak disebut secara langsung. Next time, bisa saja partai lain atau kelompok lain kena getah. Salahkan Jokowi deh, kenapa dia tidak mau menyelesaikan isu ini. Jokowi sepertinya menikmati isu ini. Mau ikut reuni kek, orang-orang tetap belum puas. Buktinya bukan reuni, tapi ijazah. Publik mau lihat ijazah, bukan acara reuni. Padahal kesehatan Jokowi belum pulih total, tapi dia tetap memaksa datang ke acara itu demi menghindari tuduhan yang lebih serius. Tapi ujung-ujungnya sama saja, tetap banyak yang tidak percaya. Pola dari ini mulai kelihatan, isu dibiarkan berkembang liar, kemudian muncul spekulasi dan narasi liar, kemudian muncul korban tuduhan. Ada yang menjadi kambing hitam, lalu timbullah kekacauan, lalu muncul pihak-pihak yang mulai kecewa bahkan dari kelompok sendiri. Dan Jokowi masih ingin menarik panjang isu ini. Menghindarlah sejauh mungkin selagi masih bisa. Mungkin akan ada korban lain yang menjadi objek tuduhan selain yang dialami oleh Demokrat. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.